Welcome to the Baseface Network. A few moments later. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai profesi akuntan publik. Sebelum kita mulai ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Elsa Febriani dan saya Nurul Anissa Fitri. Nah, dalam video kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kita pelajari. Oke, untuk pembahasan yang pertama itu ada sejarah dan perkembangan auditing. Pengauditan telah mulai dilakukan sejak abad ke-15. Perusahaan-perusahaan publik di Inggris pada waktu itu harus tunduk pada undang-undang yang disebut dengan Companies Act. Menurut undang-undang tersebut, semua perusahaan publik harus diaudit. Sedangkan di Amerika Serikat, pada waktu itu tidak harus diaudit. Keharusan untuk diaudit datang dari badan yang mengatur pasar modal yang disebut Securities and Exchange Commission, serta dari pengakuan umum mengenai manfaat pendapat auditor atas laporan keuangan. Pemberian laporan kepada pemegang saham pada waktu itu tidak bisa dilakukan. Para manajer perusahaan hanya menginginkan untuk mendapatkan jaminan dari auditor bahwa kecurangan dan kekeliruan dalam pencatatan tidak terjadi. Profesi akuntansi di Amerika Serikat berkembang pesat setelah berakhirnya Perang Dunia ke-1. Sementara itu, kesalahpahaman tentang profesi atau fungsi pendapat auditor masih terus berlangsung, sehingga pada tahun 1917 Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Bulletin yang memuat cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute of Accountant yang selanjutnya berubah menjadi American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA pada tahun 1957, yang berisi himbauan tentang perlunya akuntansi yang seragam. Tetapi tulisan tersebut sesungguhnya lebih banyak menguraikan tentang bagaimana pengauditan neraca. Pernyataan teknis ini merupakan pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh profesi akuntansi di Amerika dari sekian banyak pernyataan yang dikeluarkan selama abad ke-20. Nah, selanjutnya ada perkembangan profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik di Indonesia baru berkembang sejak diluncurkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang hak praktik publik dan penggunaan akreditasi gelar akuntansi. Di Indonesia hanya terdapat satu organisasi profesi akuntansi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, yang merupakan badan akuntansi profesional pertama. IAI yang pertama kali dipimpin oleh Profesor Sumarjo Djitrosidodo, Profesor Akuntansi Universitas Indonesia. Sasaran pembentukan IAI ini adalah untuk melindungi status profesi akuntan Indonesia, mendorong profesi akuntansi kepada publik untuk mendukung pembangunan nasional Republik Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi, melindungi Badan Akuntan Indonesia, dan mengembangkan keahlian dan tanggung jawab
anggota IAI, serta mendukung dan menciptakan tindakan positif terkait dengan pembangunan nasional Indonesia. Namun, sejak pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1966 terjadi perubahan yang dramatis untuk profesi akuntansi Indonesia. Seiring dengan membaiknya kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat itu, sejak tahun 1975 perkembangan profesi akuntan semakin mantap. Nah, pada tahun 2001, pemerintah berniat memberlakukan aturan baru tentang pemakaian sebutan akuntan, bukan gelar akuntan ya. Maka pemerintah dalam hal ini, Departemen Pendidikan Kebudayaan RI, membuat peraturan baru tentang seseorang yang berhak menggunakan sebutan akuntan. Peraturan baru tersebut menetapkan seseorang berhak menggunakan sebutan akuntan apabila yang bersangkutan telah lulus dari suatu pendidikan profesi akuntan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, selanjutnya ada jasa-jasa akuntan publik. Profesi akuntan publik menghasilkan jasa bagi masyarakat yang dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Ada jasa asurans, ada jasa atestasi, dan jasa non-asurans. Yang pertama, ada jasa asurans. Jasa asurans ini adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Salah satu tipe jasa yang disediakan oleh profesi akuntan publik yang lebih banyak digunakan. Nah, selanjutnya ada jasa atestasi. Nah, jasa atestasi sendiri adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal material dengan kriteria yang ditetapkan. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Nah, jasa atestasi sendiri itu ada terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada jasa auditing, jasa review, jasa pemeriksaan, dan jasa prosedur yang disepakati. Nah, yang pertama ada jasa auditing. Nah, jasa auditing ini adalah bentuk jasa atestasi di mana auditor menerbitkan suatu laporan tertulis yang berisi pendapat apakah laporan keuangan dalam suatu hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jasa audit ini yang paling banyak dilakukan oleh kantor-kantor akuntan publik dibandingkan dengan jasa atestasi lainnya. Selanjutnya, jasa yang kedua ada jasa review. Banyak perusahaan non-publik yang menerbitkan laporan keuangan bagi para stakeholdernya, tetapi perusahaan tersebut tidak menyediakan biaya untuk audit atas laporan keuangan. Nah, dalam kondisi inilah para akuntan publik dapat membantu menyediakan jasa review ini. Nah, selanjutnya jasa yang ketiga ada jasa pemeriksaan. Dalam jasa ini, akuntan publik melakukan pemeriksaan terhadap informasi keuangan prospektif dan pemeriksaan untuk menentukan kesetiaan pengendalian intern suatu entitas dengan kriteria yang telah dibentuk oleh instansi pemerintah atau badan pengatur.
Nah, selanjutnya ada jasa prosedur yang disepakati. Jasa atestasi atas asersi manajemen yang dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dan akuntan publik. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik dalam menghasilkan jasa atestasi dengan prosedur yang disepakati lebih sempit dibandingkan dengan audit dan pemeriksaan. Untuk tipe jasa ini, akuntan publik dapat menerbitkan suatu ringkasan temuan atau keyakinan negatif seperti yang dihasilkan pada jasa review. Nah, yang ketiga, jasa non-asuransi. Jasa non-asurans yang jasa ini yang diberikan dalam jasa non-asuransi ini dapat memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan atau dalam bentuk lainnya. Nah, jasa non-asuransi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama jasa komplikasi, Yang pertama ada jasa kompilasi, yang kedua ada jasa perpajakan, yang ketiga ada jasa konsultasi. Nah, yang pertama ada jasa kompilasi. Nah, dalam jasa ini seorang akuntan publik melakukan pencatatan transaksi akuntansi sampai dengan pelaporan keuangannya. Yang kedua, jasa perpajakan. Dalam jasa ini, seorang akuntan publik memberikan bantuan berupa pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT, pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. Nah, yang ketiga ada jasa konsultasi. Jasa ini diatur dalam standar jasa konsultasi, dan jasa ini meliputi jasa konsultasi, jasa pemberian saran profesional, jasa implementasi, jasa transaksi, jasa penyedia staf dan jasa pendukung lainnya, dan jasa produk. Nah, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan kepada rekan saya yang bernama Elsa Febriani. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang jasa-jasa lainnya. Nah, jasa-jasa lainnya itu apa aja sih, gitu kan? Nah, yang pertama itu ada konsultan manajemen. Nah, konsultan manajemen itu dia bertugas untuk memperbaiki laporan keuangan perusahaan, mulai dari neraca, kemudian laba rugi, kemudian juga perubahan modal, dan lain sebagainya. Yang setelah mereka memperbaiki itu, maka mereka akan merapikan kembali semua transaksi, dan juga mereka akan menjadikan satu file keuangan yang nantinya agar mudah dibaca oleh para direktur ataupun juga para pemegang saham lainnya ketika mereka ingin melihat laporan keuangan. Nah, biasanya klien-klien dari konsultan manajemen itu dari BUMN ataupun juga dari perusahaan-perusahaan TBK. Nah, yang kedua, jasa lainnya itu adalah jasa rekrutmen. Pada intinya, jasa rekrutmen ini dia bertugas untuk memenuhi permintaan dari perusahaan terkait dengan permintaan karyawan. Nah, apa aja sih yang mereka lakuin? Nah, yang mereka lakuin pertama, mereka harus menganalisa terlebih dahulu karyawan-karyawan secara komprehensif. Misalnya, perusahaan ini lagi membutuhkan karyawan di divisi finance, misalnya gitu kan. Maka, mereka harus menganalisa terlebih dahulu karyawan seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian mereka juga harus mencari karyawan yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Jangan asal mencari finance gitu. Nah, kemudian yang kedua, mereka juga melakukan orientasi pelatihan karyawan baru. Biasanya kan ketika kita mau melamar suatu pekerjaan di perusahaan, kita kan biasanya ada masa orientasi tuh selama 3 bulan. Nah, di masa orientasi itu, rekrutmen itu juga harus bertugas untuk mengembangkan kemampuan atau skill potensi dari karyawan tersebut. Kemudian mereka juga nggak lepas tanggung jawab, mereka juga harus memperhatikan perkembangan karyawan-karyawan secara lanjut gitu.
Nah, yang ketiga, mereka harus melakukan pencatatan data-data administrasi bagi karyawan baru. Biasanya nih, misalnya kita ingin mendaftar atau melamar pekerjaan di perusahaan A misalnya. Pasti kan kita akan diminta data-data pribadi tuh, misalnya mengenai formulir biasanya, atau juga CV, atau juga pas foto dan lain sebagainya. Nah, itu mereka lah orang pertama yang melakukan administrasi ke perusahaan tersebut. Jadi seperti misalnya enter data lah gitu. Jadi perusahaan itu mempunyai data-data kita sebagai karyawan nantinya. Kemudian yang ketiga, ada jasa penunjang litigasi. Nah, litigasi ini merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan gitu. Nah, jadi penyelesaian perkara yang melalui litigasi itu bermakna bahwa penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Nah, jasa penunjang litigasi itu dia bertugas sebagai apa sih? Nah, dia itu mencakup aktivitas seperti misalnya bantuan pengelolaan dokumen dan pengambilannya. Kemudian, jasa penunjang litigasi ini mereka juga bertindak sebagai saksi, bahkan sebagai saksi ahli gitu. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai organisasi kantor akuntan publik di Indonesia. Nah, teman-teman, kantor akuntan publik atau KAP di Indonesia itu memiliki bentuk hukum usaha sendiri dan juga bentuk kerjasama antar dua atau lebih akuntan publik. Nah, pembagian struktur organisasi di kantor akuntan publik itu biasanya berdasarkan dengan jenjang dan jabatan dari akuntan publik. Pembagian struktur organisasinya itu terdiri dari yang pertama ada partner. Nah, partner itu merupakan jabatan paling tertinggi nih di dalam penugasan audit. Dia bertugas dan juga bertanggung jawab mengenai kliennya, dan dia juga bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai proses auditing. Kemudian yang kedua ada manajer audit. Nah, manajer audit ini dia sebagai pengawas dan juga membantu pekerjaan dari auditor senior dalam merencanakan program audit dan juga waktu audit. Kemudian dia juga mereview kertas kerja, laporan keuangan, bahkan sampai manajemen letter. Ketiga ada auditor senior. Nah, auditor senior itu dia bertugas melakukan audit dan juga mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana. Kemudian dia juga mereview pekerjaan dari auditor junior. Yang keempat ada auditor junior. Nah, auditor junior ini dia bertugas untuk melakukan proses audit secara rinci. Kemudian dia juga membuat kertas kerja dan mendokumentasikan pekerjaannya sesuai dengan yang telah dilaksanakan gitu. Setiap kantor akuntan publik itu memiliki struktur organisasinya tersendiri, tergantung dari kebijakan perusahaan terkait gitu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai institusi dan regulasi yang mengatur profesi akuntan publik. Nah, institusinya itu ada Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Nah, IAPI ini merupakan anggota dari Asosiasi International Federation of Accountants dan ASEAN Federation Accountants. IAPI ini mempunyai tujuan, di mana tujuan mereka adalah untuk mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, berkualitas, berkompetensi, dan juga berstandar internasional. Kemudian juga mendorong pertumbuhan independensi dari profesi akuntan publik, mewujudkan lingkungan internal dan eksternal profesi akuntan publik yang sehat dan juga kondusif bagi akuntan publik. Oke, profesi akuntan publik ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Selain itu juga profesi akuntan publik ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 25/PMK.01/2014 tentang akuntan berregister negara.
Tadinya, ketika seorang akuntan telah diregister, mereka tidak merasa punya beban nih menyandang sebagai akuntan. Padahal ketika mereka sudah mendapatkan gelar sebagai akuntan, seumur hidup mereka akan menjadi akuntan. Apapun yang terjadi, mereka akan terus disebut sebagai akuntan. Nah, terbitnya PMK ini membuat seorang akuntan itu merasa memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, yang harus mereka laksanakan. Mereka juga mempunyai kode etik yang harus mereka taati dan juga mempunyai tanggung jawab yang harus mereka penuhi. Kewajiban profesi di bidang akuntansi ini juga akan membuat mereka itu mempunyai tanggung jawab dan benar-benar menjadi akuntan profesional. Nah, jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku sebagai akuntan, tapi dia tidak pernah bergelut di bidang akuntansi. Itu salah gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai sistem pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu pada kantor akuntan publik itu berpedoman pada sistem pengendalian mutu yang ditentukan oleh standar profesional akuntan publik atau SPAP. Menurut SPAP, dalam SPM seksi 100, PSM nomor 1 menyebutkan bahwa sistem pengendalian mutu itu terdiri dari 9 unsur, yang dimana yang pertama adalah independensi. Independensi sikap mental ini berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam memberikan fakta-fakta yang ada dan juga mempertimbangkan secara objektif dan tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya. Yang kedua adalah penugasan personel. Menurut SPAP, penugasan personel ini merupakan kebijakan dan juga prosedur pengendalian mutu mengenai personel. Nah, yang ketiga adalah konsultasi. Nah, menurut SPAP, konsultasi ini merupakan kebijakan ataupun dialog yang memberikan keyakinan kepada personel akan memperoleh informasi-informasi yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan melalui orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kemampuan, kompetensi, dan juga pertimbangan yang sesuai. Nah, yang ketiga adalah supervisi. Nah, supervisi ini telah diatur dalam SPAP pada standar pekerjaan lapangan yang berbunyi, pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Jika digunakan asisten, maka harus disupervisi sebagaimana mestinya. Nah, yang keempat ada pemekerjaan atau hiring. Nah, pemekerjaan menurut SPAP ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh kantor akuntan publik untuk memberikan keyakinan bahwa karyawan yang dipekerjakan itu mempunyai pengetahuan dan juga karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan perikatan secara kompeten. Yang kelima ada pengembangan profesional. Nah, pengembangan profesional menurut SPAP ini merupakan kebijakan dan juga prosedur mutu mengenai pengembangan profesional personel yang memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya. Nah, yang selanjutnya ini ada promosi. Promosi ini dapat memberikan keyakinan bahwa semua personel itu terseleksi untuk promosi, memiliki kualifikasi yang disyaratkan untuk lapis tanggung jawab yang lebih tinggi. Oke, yang selanjutnya ada penerimaan dan juga keberlanjutan klien. Dalam penerimaan dan keberlanjutan klien, bahwa perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan hubungan dengan klien yang mempunyai manajemennya itu tidak memadai, tidak memiliki integritas gitu. Nah, yang terakhir ini ada inspeksi. Menurut SPAP, inspeksi itu merupakan prosedur yang dibuat untuk menjamin bahwa setiap elemen itu sistem pengendalian mutu efektif dilaksanakan atau tidak. Seperti itu.
Oke, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih atas semua perhatian dari teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.